Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi ke-8 yaitu scheduling, dan dari artikel tersebut diambil dengan judul penjadwalan produksi dalam sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Pertama-tama kami perkenalkan, nama saya adalah Arison Fatfadila, NIM 137. Teman saya Dina Safira Astuti, NIM 116, dan selanjutnya adalah Hamidatul Masna, NIM 074. ERP adalah sistem yang dikemas dalam bentuk perangkat lunak yang memungkinkan integrasi operasi, proses bisnis, dan fungsi melalui pemrosesan data dan protokol komunikasi umum. Namun, mayoritas dari sistem ini tidak mendukung proses penjadwalan produksi dalam industri, manufaktur, dan jasa saat ini. ERP dalam bisnis saat ini. ERP adalah hasil coba-coba selama 40 tahun. ERP menjadi strategi alat berkembang karena perbaikan terus-menerus dalam teknik mengelola bisnis dan pertumbuhan IT yang cepat. Sebagian besar sistem perangkat lunak dirancang untuk menangani inventaris pada konsep inventaris tradisional. Sistem ERP sebagai sebuah solusi bisnis yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih ekonomis. ERP dan penjadwalan produksi. Menurut penelitian, perusahaan yang telah menggunakan ERP sejak tahun 1998 dapat mencapai tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10%. Walaupun sistem ERP yang ideal dapat mendukung mayoritas dari proses bisnis suatu perusahaan, di area produksi dan khususnya di bidang perencanaan dan penjadwalan produksi, ada juga kurangnya dukungan. Alokasi sumber daya yang tepat memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan tujuannya. Adapun fungsi-fungsi penjadwalan dan pengendalian operasi produksi. Yang pertama, mengalokasikan pesanan, peralatan, dan personal untuk pusat kerja atau lokasi lainnya yang ditentukan. Kedua, menentukan urutan kinerja pesanan, yaitu menetapkan prioritas pekerjaan. Yang ketiga, memulai kinerja dari jadwal pekerjaan. Yang keempat, mengontrol aktivitas produksi. Yang kelima, pengurangan sebesar 10-15% dari biaya produksi. Yang keenam, pengurangan sebesar 8-10% dari biaya penyimpanan. Yang ketujuh, tingkatan 30% dari pengiriman yang tepat waktu ke pelanggan. Selanjutnya adalah alasan utama mengapa rumah perangkat lunak belum berhasil mengimplementasikan alat pendukung keputusan umum di bidang penjadwalan produksi. Yang pertama yaitu dari sudut pandang teknis, masalah penjadwalan produksi adalah terbukti secara ilmiah menjadi salah satu yang paling sulit. Yang kedua, dari sudut pandang pengembangan, kesulitan terkait langsung dengan pemodelan masalah penjadwalan kehidupan nyata dan berbagai cara presentasi informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, berbagai macam sistem produksi yang terpenuhi dalam praktek hari ini menjadikan setiap upaya pada metode terpadu solusi dari masalah penjadwalan produksi yang sangat tidak memungkinkan. Yang selanjutnya adalah prosedur standar diikuti untuk mengevaluasi aturan pengiriman dan algoritma pengurutan sebelum memindah dan memasukkan ke dalam sistem. Tahapan prosedur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur. Tahap pertama adalah akuisisi tingkat tinggi pengetahuan tentang berbagai pendekatan yang digunakan dalam penjadwalan produksi. Yang kedua adalah evaluasi dan seleksi. Tahap kedua adalah evaluasi dan pemilihan pendekatan yang akhirnya akan digunakan dalam sistem. Kriteria utama untuk seleksi ini adalah efisiensi masing-masing yang dilaporkan. Yang ketiga, klasifikasi. Pada tahap ketiga dan terakhir, setiap pendekatan diklasifikasikan dan dikaitkan dengan setiap masalah tertentu. Atribusi ini telah dilakukan setelah pemeriksaan menyeluruh atas hasil eksperimen terbaru dan kesimpulan. Produksi penjadwalan di sistem ERP 237.
Tahap pertama, pengguna diminta untuk menentukan melalui serangkaian pertanyaan bentuk umum dari sistem produksi. Tahap kedua, sistem mencoba mengidentifikasi karakteristik spesifikasi sistem produksi. Tahap ketiga, pengguna diminta untuk memberikan informasi terkait tujuan dari daftar yang sistem menyediakannya. Tahap keempat, sistem mengumpulkan informasi tentang spesial yang berbeda karakteristik produksi. Selanjutnya adalah kesimpulan dan arah masa depan. Pemodelan dan pemecahan masalah dalam penjadwalan produksi adalah bagian paling sulit dalam praktek nyata dari perencanaan produksi. Alasan paling utama permasalahan penjadwalan produksi secara umum dikarenakan jumlah mesin, tenaga kerja, dan faktor lain yang kurang mampu dalam menangani masalah tersebut. Alasan lainnya adalah karena penjadwalan lingkungan produksi memiliki begitu banyak batasan atau kendala yang sangat sulit untuk dijadikan sistem informasi. Pembahasan yang terakhir adalah tantangan baru dari sudut pandang teknologi. Praktek penerapan penelitian teoritis di bidang penjadwalan produksi lebih lanjut, potensi ekspansi sistem ERP untuk menyediakan dukungan yang cukup besar kepada klien mengenai masalah penjadwalan produksi. Selain itu adalah solusi praktis untuk masalah penjadwalan, karena hal itu memberikan jadwal yang andal dalam lingkungan ERP, melibatkan sistem pakar dalam perencanaan produksi, dan penjadwalan akan mendapat lebih banyak pengakuan jika mereka terintegrasi dengan baik. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun mungkin ada kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas atau mungkin materinya belum bisa dipahami, dapat ditanyakan dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.